Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Ramadan dari kelas 3C Agroteknologi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Dalam video kali ini, mari kita bahas mengenai alur informasi genetik, ekspresi gen, dan pewarisan sifat. Yang pertama, DNA. DNA atau asam deoksiribonukleat adalah sejenis asam nukleat yang tergolong ke dalam biomolekul utama yang menyimpan instruksi genetika setiap organisme dan beberapa virus. DNA ini terletak di dalam sel. DNA juga menentukan sifat organisme yang akan diturunkan. Kemudian ada juga RNA. RNA merupakan rantai tunggal polinukleotida. Tiap ribonukleotida terdiri dari 3 gugus molekul, yaitu 5 gula karbon atau ribosa, basa nitrogen yang terdiri dari basa purin yang sama dengan DNA, sedangkan pirimidin itu berbeda, yaitu sitosin dan urasil, dan juga gugus fosfat. RNA ini ada 3 tipe. Yang pertama yaitu RNA duta atau mRNA. mRNA terdapat di dalam inti sel atau nukleus, berfungsi untuk membawa pesan atau kode genetik atau kodon dari kromosom yang ada di inti ke sitoplasma. Kemudian ada tRNA. tRNA ini terdapat di dalam sitoplasma. Nah, tRNA ini berfungsi untuk mengikat asam amino yang terdapat di dalam sitoplasma, kemudian membawanya ke ribosom. Kemudian rRNA. rRNA terdapat di dalam ribosom. Nah, rRNA ini berfungsi untuk mensintesis protein dengan menggunakan basa asam amino yang menghasilkan polipeptida. Kemudian ada perbedaan mengenai DNA dan RNA. Untuk DNA ini gulanya itu berjenis deoksiribosa, sedangkan RNA ini ribosa. Nah, basa pirimidin pada DNA itu timin, sedangkan pada RNA itu urasil. Dan yang paling jelas itu untuk bentuknya. Bentuk DNA itu double helix atau rantai ganda, sedangkan RNA itu hanya satu, jadi rantai tunggal. Letak DNA ini ada di nukleus, kloroplas, dan mitokondria. Kemudian RNA ini berada di nukleus, sitoplasma, kloroplas, dan mitokondria. Kadar pada DNA ini tetap tidak akan berubah, sedangkan RNA ini tidak tetap, jadi dapat berubah-ubah. Kemudian ekspresi gen. Ekspresi gen merupakan penerjemahan informasi yang dikode di dalam gen menjadi urutan asam amino selama sintesis protein. Nah, ekspresi gen ini ada salah satu teori, yaitu dogma sentral ekspresi gen, di mana DNA ini akan melakukan siklus replikasi, kemudian DNA akan ditranskripsikan menjadi RNA, dan RNA ini akan ditranslasi menjadi protein. Kita bahas mengenai transkripsi DNA. Informasi genetik yang terdapat pada untai DNA baru perlu disintesis dan diterjemahkan menjadi protein yang lebih spesifik untuk proses metabolisme selanjutnya. Nah, transkripsi yaitu proses di mana gen DNA disalin menjadi kode RNA yang komplementer oleh enzim RNA polimerase. Nah, transkripsi ini terjadi di dalam nukleus atau inti sel. Nah, prosesnya ini yang pertama yaitu titik mulai transkripsi disebut promotor. Nah, promotor ini yang bulat di dalam gambar. Promotorlah yang menentukan di mana transkripsi dimulai dan untai mana yang digunakan sebagai cetakan. Selain itu, promotor juga berperan sebagai pengikatan RNA polimerase. Nah, promotor pada eukariot yaitu sebuah kotak tata atau tata box, yaitu nukleotida yang mengandung sekuens tata. Nah, setelah itu barulah RNA polimerase melekat pada promotor dan memulai inisiasi dengan membuka kedua untai DNA. Dan enzim ini mulai mentranskripsi untai cetakan. Nah, prosesnya ini ada inisiasi, elongasi, dan terminasi. Kita lanjut. Elongasi atau pemanjangan ya. Tadi kan yang pertama itu ada inisiasi, jadi promotor ini akan menentukan letak di mana
untuk melakukan pemanjangan atau elongasi. Nah, elongasi ini ketika RNA bergerak di sepanjang DNA, pilihan rantai ganda DNA tersebut terbuka secara berurutan kira-kira 10 atau 20 basa DNA. Nah, enzim polimerase itu menambahkan nukleotida ke ujung 3 dari molekul RNA yang dibentuk di sepanjang rantai DNA. Kemudian sintesis RNA berlangsung, rantai ganda DNA akan terbentuk kembali dan RNA akan terlepas dari cetakannya. Jadi akan seperti di gambar ini, jadi akan ada yang masuk dan kemudian akan terjadi pemanjangan. Kemudian terminasi. Nah, terminasi ini saat polimerase sedang melakukan penambahan nukleotida, RNA polimerase mentranskripsi sinyal poliadenilasi pada pre-mRNA. Jadi sebelum terjadi menjadi mRNA, yang menyebabkan RNA polimerase memotong bagian itu dan pre-mRNA ini terlepas. Kita bahas yang translasi. Translasi ini berlangsung di dalam sitoplasma dan ribosom. Translasi merupakan proses penerjemahan suatu kode genetik menjadi protein yang sesuai. Kode genetik tersebut berupa kodon di sepanjang molekul mRNA. Sebagai penerjemahnya tRNA. tRNA membawa asam amino dari sitoplasma ke ribosom. Molekul tRNA membawa asam amino spesifik pada salah satu ujungnya yang sesuai dengan triplet nukleotida pada ujung tRNA lainnya yang disebut antikodon. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, tahapan translasi yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi sama dengan yang transkripsi. Inisiasi terjadi dengan adanya mRNA, tRNA, dan 2 subunit ribosom. Pertama-tama subunit kecil ribosom melekat pada tempat tertentu di ujung 5 dari mRNA. Pada mRNA terdapat kodon start AUG yang memberikan tanda dimulainya proses translasi. tRNA inisiator membawa asam amino metionin melekat pada kodon inisiasi AUG. Jadi ini salah satu asam amino metionin akan masuk dan melekat pada kodon yang ini AUG. Ini terjadi di ribosom. Kemudian elongasi. Pada tahap elongasi, sejumlah asam amino ditambahkan satu persatu pada asam amino pertama atau metionin. Kodon mRNA pada ribosom membentuk ikatan hidrogen dengan antikodon molekul tRNA yang komplement dengan tadi. rRNA dari subunit besar berperan sebagai enzim yang berfungsi untuk mengkatalis pembentukan ikatan peptida yang menggabungkan polipeptida yang memanjang ke asam amino yang baru tiba. Polipeptida memisahkan diri dari tRNA tempat pelekatan semula dan asam amino pada ujung karboksilnya berikatan dengan asam amino yang dibawa oleh tRNA yang baru masuk. Kemudian ketika mRNA berpindah tempat, antikodonnya ini tetap berikatan dengan kodon tRNA. Jadi mRNA ini bergerak bersama-sama dengan antikodon ini dengan bergeser ke kodon berikutnya yang akan ditranslasi. Tapi di samping itu tRNA sekarang tanpa asam amino karena telah diikat pada polipeptida yang telah memanjang. Selanjutnya tRNA ini akan keluar dari ribosom. Nah, langkah ini membutuhkan energi yang disediakan oleh hidrolisis GTP. Nah, ini untuk proses elongasi. Jadi ini akan ada masuk asam amino tadi, kemudian akan terus diproses, kemudian di dalam ini akan membutuhkan energi dari hidrolisis GTP tadi. Nah, pada proses yang ini kan keluar, tetapi yang ini kan masih, berarti kan ribosom ini akan siap menerima kembali asam amino yang berikutnya. Terminasi. Nah, elongasi berlanjut sampai ribosom mencapai kodon stop. Triplet basa kodon stop adalah UAA, UAG, dan UGA. Kodon stop tidak mengkode suatu asam amino, melainkan bertindak sebagai tanda untuk menghentikan proses translasi dan berakhir pula proses sintesis protein. Nah, jadi saat elongasi ini terjadi pada kodon stop, nah ini kan ada kodon stop nih. Nah, ini salah satu faktor pelepasan. Jadi ini akan keluar.
kemudian polipeptida ini akan bebas ya, akan terjadi pengakhiran di sini sehingga pada proses terminasi dan sintesis protein ini dianggap selesai. Nah, selanjutnya mari kita bahas mengenai pewarisan sifat. Nah, apa sih pewarisan sifat itu? Pewarisan sifat atau disebut juga dengan hereditas adalah kemampuan makhluk hidup untuk mewariskan sifat-sifat atau karakter atau ciri-ciri struktur tubuhnya kepada keturunannya. Nah, pada prinsip pewarisan sifat ini pertama kali diterangkan oleh Gregor Mendel pada tahun 1865 setelah ia melakukan percobaan pada tanaman kacang ercis. Nah, menurut Mendel ini pewarisan sifat ada monohibrid dan juga dihibrid. Monohibrid adalah persilangan antara individu-individu dengan satu sifat yang berbeda. Kita ambil contoh misalnya persilangan antara tanaman kacang ercis bulat disilangkan dengan kacang ercis dengan biji kisut. Kemudian untuk dihibrid ini persilangan antara individu dengan dua sifat beda. Kita ambil contoh misalkan persilangan antara kacang ercis bulat kuning dengan kacang ercis dengan biji kisut hijau. Nah, ini contohnya ya. Jadi misalkan ini di contoh ini, di gambar ini tanamannya tinggi, kemudian ini tanamannya pendek. Ini F1 nya 100%, T besar, T kecil. Nah, untuk F2 nya ini perbandingannya ini 3:1. Nah, sedangkan yang dihibrid ini kan dua sifat beda, jadi ini disilangkan, ini besar kuning, ini kisut hijau. Hasilnya ini seperti ini, jadi 100% kayak gini untuk F1 nya. Nah, pada P2 ini parental 2 kita silangkan lagi. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kita lanjut. Nah, hukum Mendel ini ada dua. Yang pertama itu hukum Mendel 1, biasa disebut juga hukum pemisahan atau segregasi. Nah, pada hukum Mendel 1 ini berlaku untuk persilangan monohibrid. Kemudian ada hukum Mendel 2. Hukum Mendel 2 ini disebut juga berpasangan secara bebas. Nah, hukum Mendel 2 ini hanya berlaku untuk dihibrid. Nah, Mendel ini pada zaman dulu sudah melakukan beberapa percobaan. Nah, ada backcross atau persilangan balik, ada test cross atau uji silang, dan reciprocal cross atau persilangan kebalikan. Backcross sering disebut juga persilangan atau perkawinan balik, adalah perkawinan antara individu F1 dengan salah satu induknya, baik jantan maupun betina. Dengan uji persilangan balik ini dapat diketahui bahwa individu yang fenotipnya sama belum tentu memiliki genotip yang sama. Nah, ini contohnya ini. Jadi sistemnya ini F1 disilangkan dengan salah satu induk. Nah, ini F1, kemudian ini kan parental yang pertama ini P yang 1. Nah, maka gametnya ini akan seperti ini, dan hasilnya pun akan otomatis 100% tinggi. Ini contoh ya. Kita lanjut test cross atau uji silang adalah persilangan antara individu F1 dengan individu homozigot resesif. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah genotip F1 heterozigot atau homozigot. Jika dengan uji silang diperoleh keturunan yang fenotipnya menyebar atau 50% banding 50%, 1:1, berarti individu yang diuji genotipnya heterozigot. Akan tetapi jika keturunan yang dihasilkan dari uji silang 100% memiliki fenotip yang sama, berarti individu yang diuji genotipnya homozigot. Ini contohnya ya, ini contohnya dari kambing. Kemudian reciprocal cross. Persilangan resiprok disebut juga dengan persilangan kebalikan, yaitu persilangan yang dilakukan dengan tidak memperhatikan jenis kelamin induknya. Nah, jadi kalau yang tadi yang backcross itu memperhatikan sifat induknya, sedangkan yang reciprocal cross ini tidak memperhatikan jenis kelamin induknya, itu mau jantan atau betina gitu.
yang penting berpasangan dengan F1 nya seperti itu. Nah, ini contohnya pada lalat. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, tutur kata maupun pemahaman saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.